Hari ini kami mempelajari 6 pembelajaran dalam jangka waktu untuk ketekunan yang dirancang untuk memperdayakan Anda untuk terus selalu maju. Apapun rintangannya yang Anda hadapi. Pembelajaran pertama, rangkulah takdir Anda. Akui setiap momen, bahkan momen yang penuh dengan kesulitan. Kenali anugerah langka dan berharga dari keberadaan Anda. Banyak dari kita menjalani hidup dengan berpegang teguh pada visi yang kaku tentang bagaimana segala sesuatunya harus terjadi. Berusahalah mengendalikan setiap variabel. Namun kebenaran yang tidak dapat disangkal adalah banyak hal yang dalam hidup ini berada di luar kendali kita. Dalam praktiknya, hal ini berarti menata kembali hubungan kita dengan tantangan dan kemunduran, bukan sebagai hambatan yang harus dilawan, namun sebagai komponen yang melekat dalam perjalanan kita. Fokus kita harus beralih ke satu-satunya aspek dalam lingkup pengaruh kita, respon kita. Perjalanan kedua, jangan mengeluh. Marcus Aurelius dengan bijak mengamati segala sesuatu yang terjadi, bisa ditanggung atau tidak. Jika bisa ditanggung, maka tahanlah. Hentikan keluhannya. Ahli-ahli terpaku pada masalah dan menyalahkan orang lain. Sikap tambah mendorong kita untuk mengalihkan perhatian kita ke solusi yang bisa ditindak. Apa yang bisa kita ambil dari pengalaman ini? Bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk pertumbuhan pribadi? Pergeseran pada pola pikir ini mengubah kita dari korban pasif menjadi agen perubahan yang produktif, yang mewujudkan prinsip tambah dalam bertahan dalam diam. Pembelajaran ketiga, sadarilah bahwa ini bukanlah akhir dari sebuah masalah. Bisa saja tampak tidak dapat diatasi, segala mengamburkan harapan atau peluang apapun. Namun, memahami bahwa bahkan di saat tergelap dalam hidup, ini bukanlah babak terakhir, memungkinkan kita menghadapi tantangan dengan perspektif yang seimbang dan kesulitan. Kehilangan dan kekecewaan ini hanyalah benang yang terjalin di dalam perdamaian kehidupan yang sulit. Pembelajaran keempat, ambil tindakan. Seneca dengan cerdik meningkatkan kita. Penunda-nundaan adalah hal yang paling menyanyiakan hidup. Ia merampas hari-hari kita, mengorbankan masa kini demi ilusi masa depan. Hiduplah di saat ini. Ketekunan tidak identik dengan daya tahan yang pasif. Stoikme membongkar kesalahpahaman ini, bahwa mengatasi penderitaan sama dengan menunggu badai berakhir secara pasif. Sebaliknya, hal ini mendesak kita untuk memanfaatkan cadangan batin kita dengan secara aktif menghadapi perjuangan kita.
penundaan penyerahan kendali pada penderitaan. Dengan menunda tindakan yang diperlukan, kita secara tidak sengaja membesarkan kesusahan kita dan menyerah pada kesulitan. Kaum Sota menganjurkan untuk secara aktif berupaya menyelesaikan penderitaan kita. Ketekunan merupakan kekuatan dinamis. Sinergi antara keuletan dan pemecahan masalah. Kita bertahan bukan karena tidak bertindak, namun melalui respon yang disengaja, penuh dengan perhitungan, dan bahkan tegas terhadap kesulitan. Pembelajaran kelima, tingkatkan ekspektasi Anda. Landasan ketabahan dan ketekunan ini adalah memusatkan kebutuhan dan harapan kita pada diri kita sendiri, bukan menyerahkan kepada orang lain. Epictetus mengajarkan, jika Anda ingin berkembang, puaskan di hadap orang bodoh. Ketekunan melampaui sekedar ketahanan. Hal ini memerlukan visi yang jelas untuk hidup Anda dan upaya yang teguh untuk mencapai visi itu. Hal ini mencakup penetapan tujuan yang ambisius, menuntut rasa hormat dan perlakuan adil dari orang lain, menetapkan batasan yang jelas, serta memberikan kebaikan dan ketegasan kepada orang-orang di sekitar Anda. Yang terpenting, tuntut keunggulan dari diri Anda sendiri dalam segala aspek, sikap, tindakan, reaksi kesehatan, dan pilihan hidup Anda. Pelajaran ke-6, hentikanlah Stoikme menekankan kekuatan persepsi dan interaksi kita. Epictetus dengan singkat mengatakan, kita menderita bukan karena kejadian-kejadian di dalam hidup kita, tapi karena penilaian kita terhadap kejadian tersebut. Salah satu bentuk penyiksaan diri yang paling umum adalah merespon masalah, menyalahkan keadaan di luar kendali kita, dan mengubah peristiwa objektif menjadi narasi negatif tentang harga diri kita. Penelitian ekspektasi telah menunjukkan dampak besar dari SAFE telah terdapat kesejahteraan yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan kita untuk bangkit, belajar dan terus maju. Sekarang kami menantikan wawasan Anda. Manakah dari ke-6 pembelajaran tabah berikut ini Anda sukai? Bagikan pikiran Anda di kolom komentar. Stoikme bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang harus berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka dengan video ini, klik tombol suka. Dan jika kamu belum subscribe, klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya.